Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang mengikuti channel saya. Mari kita sama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ketiga. 2 Tawarik 20 ayatnya yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Sekali lagi, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang akan kita belajar pada hari ini adalah pilihan sikap yang tepat di tengah kesulitan. Pilihan sikap yang tepat di tengah kesulitan. Saudara yang diberkati Tuhan, saat Yosafat dalam kesulitan, dalam ketakutan yang amat sangat, oleh karena Bani Amon dan Bani Moab datang berperang melawan Yosafat. Di dalam kekalutan, di dalam ketakutan, di dalam krisis yang besar, dan dalam hidup Yosafat dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan yang amat sangat. Maka Yosafat mengambil sikap atau memilih sikap yang sangat tepat di tengah kesulitan dan di tengah keberadaan yang sangat menakutkan. Yang pertama, sikap Yosafat adalah Yosafat datang dan mencari Tuhan. Ketika Yosafat mendengar berita bahwa laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom untuk menyerang Yosafat, maka secara manusia Yosafat sangat takut. Secara manusia Yosafat tidak ada pilihan lain. Secara manusia Yosafat tidak berani untuk menghadapi keadaan itu secara kekuatan manusia. Karena itu Yosafat dia datang untuk mencari Tuhan. Sikap Yosafat mencari Tuhan membuktikan bahwa Yosafat mengakui ketidakmampuannya. Membuktikan bahwa Yosafat mengakui keberadaan hidupnya dan keadaan serta kondisinya bahwa dia tidak mampu untuk melawan atau berhadapan dengan laskar-laskar yang sangat besar, yaitu Bani Moab dan Bani Amon. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yosafat dia datang kepada Tuhan, dia datang di dalam doa dan puasa dan bergumul. Bahkan Yosafat dia tidak datang sendirian, tetapi Yosafat mengajak semua orang-orang Yehuda untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Itu karena diarahkan oleh Yosafat. Saudara-saudara, Yosafat ketika diperhadapkan dengan keadaan seperti itu, sebenarnya Yosafat punya peluang untuk lari dan bersembunyi. Yosafat punya peluang untuk tidak menghadapi musuh itu. Tetapi Yosafat tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri dia tidak sanggup. Tetapi kekuatan Tuhanlah yang akan melumpuhkan para musuh itu. Karena itu Yosafat dia ambil sikap dan tindakan yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Banyak di antara kita, atau mungkin kita punya pengalaman-pengalaman hidup ketika diperhadapkan dengan kondisi yang sangat terjepit, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang sangat sulit, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sangat terjepit, maka ada dua kemungkinan. Kita hadapi secara gegabah dengan kekuatan kita, dengan emosional, dengan hikmat kita sendiri, atau kita lari dan bersembunyi, menghindari atau menghindar dari kondisi yang ada itu. Tapi Yosafat memiliki sikap yang tepat, sekalipun pada awalnya pada pasal 19 kita melihat atau kita membaca pada ayatnya yang kedua dikatakan,
Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Terlihat di sini ada kekurangan, ada kegagalan daripada Yosafat. Tetapi Yosafat tidak tinggal di dalam kegagalan itu. Yosafat bangkit kembali dan dia angkat langkah untuk lebih melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang sesuai dengan maunya Tuhan. Yaitu ketika dalam persoalan, ketika dalam kesulitan hidup, dia datang mencari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, terkadang kita seperti orang-orang yang tidak punya nyali ketika ada dalam persoalan. Kita lari dan bersembunyi dari kenyataan, dari fenomena yang ada. Tetapi juga terkadang kita maju, kita menghadapi, kita menyelesaikan masalah dengan kekuatan, dengan hikmat, dan emosional kita sendiri. Mari kita belajar dari Yosafat bahwa sesungguhnya ketika ada dalam kesulitan, dia mengambil sikap atau memilih sikap yang tepat, yaitu datang dan mencari Tuhan. Hal yang berikut, ketika Yosafat ada dalam kesulitan, dia tidak saja datang mencari Tuhan, tetapi dia mengakui kemahakuasaan Tuhan. Ketika Yosafat datang di hadapan Tuhan dalam kerendahan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia buka hati, dia buka diri di hadapan Tuhan. Dia jujur dengan keadaannya, dia jujur dengan kekurangannya, dia jujur dengan keterbatasannya. Dan di dalam kejujuran itu, dia ungkapkan sebuah pengakuan bahwa kemahakuasaan Tuhanlah yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada Yosafat. Saudara yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan engkau. Ini pengakuan daripada Yosafat. Ini satu kekuatan yang memberikan Yosafat keberanian, yang memberikan Yosafat menjadi alasan bagi Yosafat untuk datang kepada Tuhan. Dia mengakui kemahakuasaan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Itulah yang dimiliki, yang ada di dalam hati dan kehidupan daripada Yosafat. Dia taruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, bahwa di dalam masalah hidup, di dalam menghadapi Bani Moab dan Bani Amon, maka hanya kekuasaan Tuhan dan kekuatan Tuhanlah yang mampu untuk membela dan memberikan kemenangan kepada Yosafat. Adakah di antara kita ketika kita punya masalah hidup, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam kesulitan hidup, masihkah kita mengakui kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan? Atau kita mau membusungkan dada, atau kita mau berkata bahwa saya sanggup untuk menyelesaikan, saya sanggup untuk menghadapi itu. Tapi mari kita menyadari bahwa kesanggupan yang ada dalam diri kita adalah kesanggupan bersama dengan Tuhan. Kalau kekuatan kita sendiri, kita akan kalah. Bahkan kita akan jatuh rebah. Yosafat, dia mengakui kemahakuasaan Tuhan. Contoh yang lain, ketika Paulus ada dalam kesulitan, dia mengakui kemahakuasaan Tuhan. Paulus mengakui bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada dia. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Paulus berkata, aku kuat, aku cakap, aku mampu untuk menanggung semua perkara di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Pengakuan tentang kemahakuasaan Tuhan
akan menjadi kekuatan bagi kita, akan menjadi pembangkit semangat, motor pembangkit semangat bagi kita, untuk kita lebih mengandalkan Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya, selalu baru setiap pagi kasih setia Tuhan. Hal yang berikut, pilihan sikap yang tepat dalam kesulitan. Yosafat, selain ia mencari Tuhan dan ia mengakui kemahakuasaan Tuhan, Yosafat juga dia datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 21 dan 22 sangat jelas bagi kita. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ada nyanyian syukur, ada puji-pujian, ada ungkapan syukur dari kehidupan Yosafat. Ketika Tuhan menyatakan keindahan, ketika Tuhan menyatakan kemenangan bagi Yosafat, maka Yosafat dia mengangkat pujian itu. Bahkan di tengah kesulitan itu pun Yosafat telah angkat pujian, nyanyian syukur bagi Tuhan. Sulit ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam kondisi yang buruk, ketika dalam berduka, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan ekonomi yang terburuk, ketika kita ada dalam kerapuhan, sulit untuk kita mengucap syukur. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana Yosafat di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketakutan yang sangat mencekam. Tapi Yosafat dia tetap datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Dengan puji-pujian dan nyanyian yang penuh dengan sukacita, dia datang di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Apapun keadaannya, seperti apapun situasinya, Tuhan mengajar kita, menasihati kita untuk kita tetap mengucap syukur. Mengucap syukur di tengah situasi yang tidak memungkinkan akan memberikan satu keindahan teristimewa dalam hidup kita. Akan memberikan satu kondisi yang sangat luar biasa, memberikan power bagi hidup kita, kekuatan yang luar biasa untuk kita tetap bangkit dan tegak berdiri di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkata bahwa Dia tidak mengaruniakan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan yang membangkitkan kekuatan dan semangat dalam hidup ini. Saudara yang diberkati Tuhan, pujian dan syukur janganlah pernah terlepas dari kehidupan kita. Janganlah pernah kita tinggalkan. Jangan pernah untuk kita abaikan. Mari kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik dalam segala musim kehidupanku. Tuhan Yesus baik dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus tetap baik di dalam segala musim kehidupan kita. Kiranya di tengah-tengah kondisi kehidupan yang masing-masing kita alami saat ini, ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang mengalami duka cita, ada yang mengalami tekanan, ada dalam kesulitan-kesulitan yang lain. Tuhan mengajar kita lewat kehidupan Yosafat untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk kita tetap bisa datang kepada Tuhan, senantiasa mencari Tuhan, dan kita mau terbuka di hadapan Tuhan, mengakui keterbatasan kita, mengakui ketidakmampuan kita, dan kita berkata,
bahwa kemahakuasaan Tuhan jauh lebih tinggi, bahkan amat sangat sempurna untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Tuhan boleh kuatkan kami, boleh menasihati kami, mengajar kami, mengajak kami, membimbing kami. Supaya di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun, di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah kondisi yang membuat kami rapuh, di tengah-tengah kegagalan kami, tetapi Tuhan Engkau ajar kami melalui kehidupan Yosafat, supaya kami tetap mencari Tuhan, kami tetap mengakui kemahakuasaan Tuhan, dan akan terus mengakui akan kuasa kasih-Nya Tuhan. Dan di dalam semuanya itu, di tengah-tengah kesulitan, Engkau pun mengajarkan kami untuk bisa bersyukur, untuk kami tetap memiliki sukacita, puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami sadar kami tidak sanggup melakukan, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak biarkan kami sendirian. Kami diajar, tetapi juga kami dilengkapi dengan Roh-Mu yang hidup. Roh Kudus yang membimbing kami, yang terus menuntun kami, mengarahkan kami, membawa, menyadarkan kami, bahkan memampukan kami bangkit dari keterpurukan hidup yang ada. Dengan demikian, kami berdiri tegap di hadapan Tuhan, sambil kami angkat panci kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk semua saudara-saudara yang mengikuti channel ini, Tuhan tolong supaya mereka menjadi orang-orang yang juga tetap kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak pernah salah memilih atau mengambil langkah sikap di tengah-tengah kesulitan, tetapi mengambil sikap yang tepat, memilih langkah yang tepat, yaitu datang mencari Tuhan sebagai sumber jawaban yang pasti, sumber kemenangan dan kekuatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami, mereka bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, mampukan mereka untuk tetap ada di hadapan-Mu, bertahan di hadapan Tuhan, untuk tetap mengakui bahwa Engkau dokter di atas segala dokter yang mampu memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit kami. Bahkan mampukan mereka pula untuk tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin mereka bergumul dengan kebutuhan hidup. Mereka bergumul dengan pekerjaan, mereka bergumul untuk rumah tangga, mereka bergumul untuk masa muda mereka, bergumul untuk pasangan hidup mereka. Tuhan tolong, biarlah mereka juga tetap memandang kepada Tuhan dan tetap mencari Tuhan di dalam segala situasi yang tersulit sekalipun ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mampu untuk melakukan yang terbaik untuk kehidupan setiap orang yang percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati channel ini Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dia Tuhan berkati kami semua, pakai kami untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba mohon berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel tercurah untuk kehidupan setiap saudara-saudara yang mengikuti channel ini, yang mendengar, merenungkan, dan mampukan kami menjadi pelaku sabda-Mu. Demi nama Kristus Yesus, kekuatan kami datang kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi.